Baik, kami lanjutkan saudara sehat di tengah pandemi bersama Dr. Robert Sinto. Dr. Robert, kita langsung ya menerima line telepon interaktif. Yang pertama dari Jakarta ada Pak Hadi. Pak Hadi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Hadi. Langsung tanya dengan Dr. Robert. Baik, selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak. Pertanyaan saya, bersin dari orang yang sehat, yang bersin hanya sekali-kali mungkin alergi udara, apakah ada kemungkinan bersin ini mengandung virus corona maksudnya? Terima kasih dokter. Ya. Kemungkinan apanya mengandung virus corona Pak? Sorry. Mengandung virus corona. Apa yang mengandung corona itu? Bersin ya Pak? Bersinnya ya, bersin orang sehat ya. Jadi kalau Bapak nih sehat nih, bahkan mungkin sudah tes swab begitu, negatif begitu. Nah, tetapi kalau kita bersin, apakah ada kemungkinan dalam bersin itu tetap ada virusnya begitu ya, virus corona? Ya, sama. Oke, baik Pak Hadi, kita catat dulu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada Ibu Maya di Maumere. Bu Maya, apa kabar Bu? Kabar baik, De Bayu. Selamat pagi, Dokter Robert. Silakan Bu. Ya, Dok. Ini 6 hari belakangan ini saya merasa sangat lelah dan juga cenderung kadang jadi dungu ya. Dan ketika menghirup udara gitu, merasa udara itu yang dihirup panas, tapi badan rasa dingin gitu, kaki tangan dingin ya. Perut juga mengalami seperti ada gas ya. Ada muncul sesuatu yang tidak enak ya, gitu, tidak nyaman. Makanan apa yang kira-kira harus saya hindari atau makanan apa yang dianjurkan untuk bisa mengatasi problem ini? Oke. Terima kasih, De Bayu. Terima kasih, dokter. Ya, makasih Bu Maya. Ada lagi penelpon interaktif? Kalau tidak ada, kita coba dengan pertanyaan dari Pak Hadi tadi, Dr. Robert. Ya. Maaf ada satu lagi Pak Bambang di Solo. Pak Bambang? Baik, selamat pagi Kompas TV dan selamat pagi Indonesia. Ya, terima kasih. Apa kabar dan selamat pagi juga Solo, ya Pak Bambang. Silakan Pak. Solo semakin keren. Wow. Yakin saya. Ya, silakan. Gini Mas, akhir-akhir ini sudah marak kembali masyarakat yang melakukan olahraga bersepeda. Ini kita dapatkan tidak hanya di DKI Jakarta, akan tetapi juga di daerah-daerah. Ya. Nah, anehnya mereka ini bersepeda secara berkelompok. Dan luar biasanya mereka ini tidak banyak yang tidak memakai masker maupun face shield. Nah, padahal mereka itu punya alasan kalau bersepeda sehat atau berolahraga tersebut dengan pakai masker, ini katanya mengganggu pernapasan. Bahwa oksigen yang diperuntukkan dalam olahraga ini berkurang kalau pakai masker. Nah, ini padahal mereka kan melakukan olahraga sepeda sehat tersebut di tempat yang umum. Artinya, apakah ini tidak rawan kaitannya dengan penularan COVID-19? Pertanyaan yang kedua, olahraga apa saja yang rawan dengan penularan COVID-19 selain volleyball, basket, kemudian berenang? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Dr. Robert, silakan Pak Hadi di Jakarta dulu tadi. Kalau bersin dari seorang yang sehat, apakah masih ada kemungkinan bersinnya mengandung virus COVID? Baik, terima kasih. Jadi cerita Pak Hadi adalah kalau pasien alergi kan memang sering bersin. Apakah bersinnya mengandung corona? Tadi sudah diarahkan oleh Pak Bayu dengan baik bahwa ya kalau memang kita sudah lakukan swab, pemeriksaan dan hasilnya negatif, pasiennya tidak ada gejala, maka sebetulnya kita cukup yakin bahwa tidak ada virus corona yang bisa terpercik dengan bersin. Tapi masalahnya adalah berapa persen sensitivitas dari pemeriksaan swab. Rata-rata pemeriksaan swab corona itu sensitivitasnya hanya sekitar 60-70%. Jadi kalau memang pasiennya tidak ada gejala, tidak ada riwayat penularan sebelumnya, dan hasilnya memang negatif, maka kita bisa yakin 60-70% bahwa tidak terjadi penyebaran virus corona melalui bersin pasien tersebut. Oke. Kemudian ada Ibu Maya di Maumere tadi. Ibu Maya ini belakangan ini kalau menghirup udara itu rasanya seperti panas, kadang juga dingin, terus ada
gas begitu, mungkin di lambungnya begitu ya, terasa seperti itu. Nah, apakah ini dari makanan? Kalau iya, makanan seperti apa yang harus dihindari untuk menghindari gejala-gejala seperti ini, Dr. Robert? Ya, terima kasih Pak Bayu. Jadi kalau memang ada rasa hawa panas dari pernapasan, harus dipastikan dahulu apakah memang pasien tersebut atau Ibu Maya demam atau tidak. Kalau memang tidak demam, berarti kan masalah utamanya di lambungnya yang banyak gas. Nah, berarti kita kurangi konsumsi makanan yang mengandung gas tinggi. Contoh lobak, itu gasnya tinggi, atau kol. Atau kita kurangi makanan yang lambat pengosongan di lambung. Misalnya makanan yang tinggi lemak. Makanan tinggi lemak itu akan mengakibatkan pengosongan lambung terhambat, sehingga asam lambung cenderung gampang naik ke atas dan rasa panas di hawa pernapasan. Nah, jadi mungkin sementara itu makanan-makanan yang bisa kita hindari. Kalau makanan untuk membantu, saya pikir tidak ada, asal kita menghindari makanan pencetus, mudah-mudahan keluhan ibu bisa perbaikan. Oke. Gitu. Saya baru mengerti bahwa tanpa demam kita bisa ya menghirup udara itu seperti terasa seperti itu karena gas kita tinggi begitu di tubuh kita. Oke, menarik wawasannya Dok, terima kasih. Pak Bambang di Solo, nah ini penting nih, ini mudah-mudahan banyak yang mendengarkan nanti sebentar lagi jawaban dari Dr. Robert. Kalau bersepeda itu bagaimana sebaiknya? Kalau berkelompok berarti kan menambah risiko. Dan apalagi kalau tidak bermasker, padahal kita masuk ke dalam sebuah tempat yang kadang-kadang ada juga banyak orang begitu di tempat-tempat olahraga, di Solo maupun di Jakarta atau kota-kota lain. Dan olahraga seperti apa lagi yang kemudian untuk sementara agak sedikit dihindari karena ada kontak fisik dan lain-lain seperti basket dan lain-lain. Dr. Robert. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan menarik sekali. Saya jawab dahulu dengan konsep-konsep dasar baru kita rangkaikan. Yang pertama, jadi faktanya WHO mengeluarkan kalimat bahwa penggunaan olahraga hati-hati menggunakan masker. Karena memang tadi disampaikan sebagai alasan bahwa penggunaan masker itu bisa menghambat pertukaran oksigen dengan baik. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah olahraga jenis apa yang akan menghambat pertukaran oksigen? Jawabannya adalah olahraga intensitas tinggi. Jadi high impact sport itu akan menghambat pertukaran oksigennya kalau kita menggunakan masker. Jadi karbon dioksida akan tertahan, oksigen kurang masuk ke dalam. Nah, sepeda itu sebetulnya bisa aktivitasnya mulai dari low impact sampai high impact tersebut. Nah, paling gampang pembedanya adalah kalau selama kita melakukan olahraga, jalan misalnya atau lari atau sepeda, itu kita masih bisa menyanyi atau bicara. Itu sebetulnya kita masih low atau medium impact. Dan penelitian menunjukkan bahwa olahraga yang low atau medium impact itu tidak akan terhambat proses oksigenasinya hanya dengan menggunakan masker. Gitu. Bahwa menggunakan masker menjadi tidak nyaman, itu hal yang lumrah terjadi. Bahkan kita jalan biasa dengan menggunakan masker, kalau tidak biasa kan tidak nyaman kan. Nah, tetapi itu sering sekali jadi alasan pembenaran bahwa kita tidak menggunakan masker saat sedang melakukan olahraga. Padahal penelitian menunjukkan bahwa penggunaan masker itu bisa menurunkan risiko transmisi hingga 80%. Menjaga jarak bisa mengurangi sampai 85%. Menggunakan face shield bisa mengurangi 70 sekian persen. Gitu. Jadi tipsnya adalah kalau kita berolahraga bersepeda, yang pertama tetap walaupun bergerombol, tapi kita harus bisa menjaga jarak antar satu sepeda dengan sepeda yang lain. Yang kedua adalah kalau kita olahraga sepedanya sebetulnya low atau medium impact, jadi kita masih bisa ngobrol, masih santai. Nah, itu sebetulnya kita masih tetap direkomendasikan penggunaan masker dan ini aman secara medis berdasarkan banyak penelitian. Mungkin itu. Kemudian tentang olahraga apapun, yang penting adalah kalau kita melakukan kontak erat. Kata kuncinya adalah kontak erat, itu kita memang masih potensial bisa menularkan kalau ada satu dari kelompok olahraga tersebut yang memang positif corona. Gitu. Jadi disesuaikan saja dengan konsep penularan terjadi ya kalau kita bisa pakai masker, social distancing-nya bisa baik, olahraga apapun sebetulnya bisa secara aman kita kerjakan di era new normal ini. Baik, terima kasih Dok. Nah, itu mudah-mudahan menjadi wawasan lagi karena sudah banyak masyarakat yang kangen berolahraga dan sekarang jadi booming nih, sepeda di mana-mana jadi susah dicari. Laku keras. Dok, satu lagi ya, kita masih punya waktu. Ini ada Ibu Siti di Jombang yang juga ingin bertanya kepada dokter. Bu Siti, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Ibu penanya terakhir nih, Dokter Robert sudah menunggu pertanyaan dan langsung akan menjawab Ibu. Silakan. Oh iya, pagi dokter. Pagi, Bu Siti. Saya ada keluhan akhir-akhir ini, kan udah 2 minggu ini, saya itu mengalami pusing kayak gliyeng gitu dokter. Waktu itu, waktu sholat malam itu, habis sholat malam itu terus terasa gliyeng gitu.
terus jarak 2 hari itu saya opname 3 hari, tapi nggak ada hasilnya itu dokter. Saya disuruh pulang, cuman dikasih obat kayak seperti promah gitu sama pamol, tapi yang satunya nggak tahu. Terus saya pulang, tapi masih kayak itu loh dokter, masih kayak pusing-pusing gitu. Terus akhir-akhir ini kayak tadi pagi itu habis mau sholat, habis mandi itu kok terus badan itu lemes gitu dokter. Makasih ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Nah, Dok, apa yang mungkin analisa dokter atau diagnosa dokter mengenai Bu Siti? Ya, terima kasih Mas Bayu dan Bu Siti. Jadi kalau saya coba mengartikan ngeliang itu pusing gitu ya, pusing berputar. Jadi memang bahasa kedokteran medisnya mungkin sekali vertigo. Nah, kalau kita dapat pasien dengan ngeliang atau vertigo tersebut, maka kita harus bedakan dahulu apakah permasalahan ibu itu di telinganya atau di sentral, dalam hal ini di susunan otaknya. Ya. Jadi stroke yang bagian bawah itu juga bisa mengakibatkan gejala ngeliang atau pusing berputar tersebut. Jadi saran saya datang mungkin kalau kemarin, karena ngeliang itu tidak bisa kita lihat di hasil lab normal. Jadi lab bisa normal, asal kita sudah menyingkirkan gulanya normal, kemudian garam-garamnya normal. Tekanan darah juga normal ya dok? Ya, jadi kita harus mencari alternatif lain ya, mungkin sekali masalah bisa ada di telinga atau di bagian kepala. Jadi tahapannya kalau memang mau berikutnya coba datang konsultasi ke dokter THT untuk melihat apakah memang ada sumber vertigo yang terkait dengan permasalahan di telinga. Mungkin itu sementara yang saya bisa bantu jawab Mas Bayu. Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu Siti bisa menerima saran dari Dr. Robert untuk mengecek lebih jauh begitu, karena gejalanya masih ada begitu kan ya Ibu Siti? Ya. Terima kasih buat seluruh pemirsa Sapa Indonesia yang sudah menelpon. Tidak bisa semuanya kami jawab karena keterbatasan waktu. Dr. Robert Sinto, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak. Ayo. Ya, kita ketemu lagi lain waktu. Selamat bertugas kembali. Salam sehat dok. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Masih akan ada hadir lagi dokter-dokter yang lain dari Ikatan Dokter Indonesia dengan spesialis yang berbeda-beda. Dr. Robert Sinto tadi spesialis penyakit dalam.